Kita telah mengetahui bagaimana klien server berkomunikasi secara garis besar. Kita juga telah melihat bagaimana data yang dikomunikasikan disimpan dan diakses pada server. Sekarang mari kita lihat bagaimana klien memanfaatkan HTTP untuk berhubungan dengan web server dalam mengambil data atau sumber daya yang ada. Nah, kita menyebut pemanfaatan protokol HTTP untuk pertukaran informasi ini dengan sebutan transaksi HTTP. Nah, sebuah transaksi HTTP itu hanya terdiri dari dua bagian, yaitu request yang akan dikirim dari komputer klien ke server. Kemudian bagian yang kedua adalah sebuah perintah respon atau tanggapan yang dikirim dari server menuju ke klien. Baik respon maupun request yang dikirim menggunakan blok data dalam format spesifik yang kita kenal dengan sebutan HTTP message. Nah, gambar berikut ini menunjukkan transaksi HTTP secara garis besar. Nah, pesan-pesan yang dikirim HTTP bergerak dalam satu arah. Pesan HTTP mengalir dari hulu ke hilir terlepas dari apakah pesan tersebut merupakan request ataupun respon. Nah, pengiriman pesan baik dari server pada kasus respon maupun klien pada kasus request merupakan hulu dan penerima pesan adalah hilir. Nah, dari sini menuju sini ini adalah hulu, kemudian dari sini menuju ke klien, dari server menuju ke klien adalah hilir. Sebagai contoh, ini klien mengakses request berupa perintah dan URI menuju get data battlecast png http://1.0. Alamat hostnya adalah www.tickets.com. Nah, dia mengakses get itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau untuk mengambil sebuah data. Nah, letaknya ada pada alamat data battlecast png. Nah, ini format tipenya nanti adalah image/png. Kemudian http:/1.0 ini adalah protokol dan versi. Nah, kemudian ketika berhasil melakukan respon transaksi di server, dia akan melakukan pengembalian. Nah, proses pengembalian itu disebut sebagai respon. Nah, responnya ada http:/1.0. Ini artinya versi dari server yang dikeluarkan adalah HTTP, protokol http:/1.0. Kemudian 200 ini adalah menunjukkan pesan kode. Apabila berhasil, nah, kodenya adalah 200. Nah, kemudian ini adalah juga pesan kode yang bisa dibaca oleh manusia yang lebih friendly. Kalau 200 ini adalah dibaca oleh mesin. Nah, konten tipenya image/png. Nah, ini adalah panjangnya ada sekian digit panjang dari konten tipe yang dihasilkan. Nah, ini adalah arah transaksi. Arah transaksi HTTP itu berbeda dengan alur pesan. Ketika transaksi bergerak dari klien menuju ke server, transaksi memiliki arah inbound. Ketika server bekerja dan menjalankan transaksi ke klien, transaksi tersebut memiliki arah outbound. Untuk mempermudah pengertian akan keempat istilah ini, perhatikan gambar berikut. Jadi semua server yang terlibat dalam perjalanan dari hulu ke hilir disebut sebagai sebuah pesan HTTP akan menjadikan hulu untuk bagian berikutnya. Pada gambar di atas, proxy 1 merupakan hulu dari proxy 2 dalam alur request. Tetapi sebaliknya, di dalam alur respon, proxy 2 menjadi hulu pada proxy 1. Nah, bentuk pesan HTTP ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah starline yang berisi deskripsi pesan, kemudian bagian header yang berisi daftar atribut pesan, kemudian pada bagian body yang berisi data. Nah, sintak pesannya baik yang request maupun respon seperti ini. Yang pertama adalah method, kemudian request URL, kemudian version. Dilanjutkan dengan header entity body.
Nah, kita kembali ke gambar tadi. Nah, yang pertama tadi adalah metode, kemudian ini adalah sumbernya, ini versi, kemudian ini ada alamat hostnya. Ini request. Kita cocokkan dengan ini. Kemudian kalau versionnya, kalau responnya, yang pertama adalah version, kemudian status, kemudian recent price. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini http/1.0 itu adalah version, kemudian 200 ini adalah status kalau hasil responnya berhasil, kemudian OK ini adalah recent price. Kemudian dilanjut header dan entity body. Nah, ini header, konten tipe, konten length ini adalah header, kemudian ini entity body-nya adalah berupa gambar. Nah, start length ini mendeskripsikan apa yang harus dilakukan oleh server. Contoh saat start length pada sebuah pesan HTTP request, nah ini ada get /hello.txt. Nah, ini adalah start length-nya. Ini get ini artinya adalah mengambil dokumen dari server, kemudian HTTP request ini adalah delete, yaitu untuk mendelete sebuah file /hello.txt. Kemudian ini adalah protokol versionnya menggunakan HTTP versi 1.1. Nah, get ini di dalam body ini tidak wajib. Jadi misalkan Anda tidak menyantumkan get, itu secara default adalah get. Jadi ambil dokumen dari server. Kemudian ada head, itu digunakan untuk ambil header dalam pada dokumen di server. Ini juga tidak wajib, tidak perlu dicantumkan. Tapi kalau post, put ini wajib untuk dicantumkan. Post itu juga digunakan untuk mengirim data atau memproses data ke server. Kalau put itu untuk mengubah data ke server, ini wajib dicantumkan. Kemudian trace ini untuk tracking, mengikuti jejak pesan yang tadi dari hulu ke hilir, dari proxy sampai ke server. Jadi untuk tracking proses berjalannya pesan. Kemudian ada option ini juga tidak wajib dicantumkan. Kalau delete, hapus data ke server, itu juga tidak wajib untuk dicantumkan. Nah, start length pada respon ini ada beberapa kode ya. Ini kode-kode yang sering muncul, misalkan 200 itu artinya recent price-nya oke, itu artinya berhasil, data ada di body. Misalkan 401 kodenya ini adalah unauthorized, artinya URL tidak memiliki akses izin. Mungkin bisa jadi username dan passwordnya salah. Kemudian 404 ini artinya file tidak ditemukan, not found, tidak ditemukan pada sebuah server. Nah, HTTP header ini menyajikan informasi tambahan dari pesan request maupun telepon. Seperti contoh tadi adalah panjang karakter. Nah, contoh-contoh data yang ada pada header itu ada misalkan seperti date, ini adalah menyatakan tanggal dan waktu server menulis di header. Ada content length, ini adalah menyatakan ukuran datanya. Ini adalah jenis datanya, content type. Kemudian chat ini artinya dia bisa menerima data dalam format apa aja, bisa berupa GIF, JPG atau HTML. Di batasan data yang bisa diterima adalah, contoh ini adalah 3 contoh yang ada di sini. Nah, kemudian ini ada header continue length. Nah, terkadang isi dari sebuah header memberikan informasi yang sangat detail sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam suatu baris. Kita dapat memisahkan header ini ke dalam beberapa baris dengan menggunakan header continue length. Jika header lebih dari satu baris, maka tambahkan spasi atau tab sebagai penanda. Nah, contohnya di sini. Header server memiliki informasi yang dibagi dalam dua baris, yaitu simple HTTP server dan versi server. Nah, kemudian entity body.
Nah, ini berupa pesan HTTP dapat berisi banyak jenis data, bisa berupa gambar, berupa video, dokumen HTML, aplikasi, dan lainnya. Semua data yang dikirim ini berada di dalam entity body. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan terlebih dahulu tentang CURL, tapi perlu terlebih dahulu Anda ketahui apa itu CURL. URL merupakan library PHP yang memungkinkan kita memindai dari atau sebuah server tanpa interaksi dari masing-masing user. Nah, definisi ini memang difokuskan pada bahasa pemrograman PHP. Tapi hampir ya semua bahasa pemrograman ada library CURL-nya. Nah, langkah-langkah yang digunakan untuk CURL ini yang paling penting adalah pertama inisialisasi CURL. Inisialisasi itu adalah mendeskripsikan CURL. Kemudian yang kedua adalah tentukan halaman web yang akan di-load. Kemudian pindai dan cetak kembali dokumen. Langkah terakhir adalah tutup CURL. Nah, contoh penerapan CURL. Biasanya ada CURL untuk bot. Nah, contohnya adalah untuk bot. Misalnya bot Telegram untuk mengetahui cuaca. Agar server bot bisa mengambil data dari server lain, maka dia harus mampu membuat HTTP request. Nah, disinilah kegunaan CURL. Nah, tapi tidak hanya itu aja ya, kegunaan CURL bisa dipakai untuk mengambil halaman web dan mengubahnya menjadi PDF, kemudian untuk upload dan download file, kemudian untuk melakukan login, untuk scrape data. Nah, sejarah awalnya CURL itu bernama HTTP GET dari versi pertama sampai ke 3. Nah, HTTP GET awalnya hanya mendukung protokol HTTP saja, lalu semakin berkembang dan banyak protokol yang ditambahkan. Akhirnya pada rilis versi yang keempat, namanya HTTP GET, tidak lagi digunakan. Sekarang namanya menjadi CURL, mulai ditetapkan tanggal 20 Maret tahun 98. Nah, diberikan nama CURL karena digunakan untuk download upload data melalui URL. C-nya sendiri itu berasal dari kata see yang artinya melihat. Jadi kalau CURL dieja menjadi CURL. Selain itu huruf C juga mengacu pada klien. Nah, beberapa fungsi yang sering sekali digunakan dalam bahasa pemrograman PHP, fungsi CURL maksudnya itu adalah yang pertama CURL ini sesuai langkah-langkah tadi ya untuk inisialisasi library terlebih dahulu. Kemudian CURL set option itu dipakai untuk mengatur opsi-opsi dalam CURL. Kemudian CURL eksekusi digunakan untuk mengeksekusi CURL. Kemudian terakhir adalah CURL close digunakan untuk menghentikan CURL system atau inisialisasi CURL. Nah, mari kita praktekkan ini contoh scriptnya ya. Di dalam option, di dalam yang pertama terlebih dahulu adalah inisialisasi. Nah, ini lihat di sini membuat deklarasi, membuat sebuah variabel dengan ch, itu ch CURL init, ini artinya adalah inisialisasi terlebih dahulu CURL. Kemudian CURL set option itu dipakai untuk mengatur option. Kebetulan di sini ini optionnya lebih dari satu, maka disimpan pada sebuah array. Nah, di dalam CURL option sendiri, ini ada bisa diatur tipe requestnya, mau get atau post. Nah, kemudian di sini kita berikan value berupa get. Ini artinya adalah tipe yang akan digunakan untuk request nanti adalah berupa get, yang artinya adalah mengambil data. Kemudian di sini yang berikutnya adalah tentang CURL timeout. Jadi apabila waktunya melebihi 120 detik, maka secara otomatis akan terputus untuk timeout. Akses ke resource-nya akan terputus. Kemudian di sini ada CURL eksekusi setelah option. Jadi dia akan mengeksekusi dari hasil inisialisasi URL dan optionnya. Eksekusi CURL. Nah, kemudian CURL post itu dipakai untuk menutup arah requestnya. Nah, jika telah berhasil datanya diperoleh, maka disimpan di dalam sebuah array header content.
Nah, kemudian nilainya dikembalikan. Nah, ini kebetulan kita membuat sebuah fungsi yang namanya getWebPack. Jadi fungsi yang dipakai untuk mengambil sebuah halaman. Nah, studi kasus di sini adalah kita menampilkan halaman portal http://detik.com ke dalam lokal server kita. Nah, kita akan praktekkan. Langkah pertama adalah nyalakan terlebih dahulu exam. Kebetulan di sini lokal servernya kita menggunakan exam, dan pastikan apa aja-nya sudah di start. Kalau MySQL-nya tidak perlu, apa aja-nya sudah di start. Nah, kemudian script tadi yang diketikkan terlebih dahulu di editor Anda, saya simpan dengan nama latihan1.php. Nah, menyimpannya ada pada localhost, ada pada exam htdoc, dan nama foldernya adalah web service. Kemudian kita akses URL-nya di sini, localhost web service latihan 1. Kalau script-nya berhasil, maka dia akan request ke membuka berita ketik. Nah, seperti ini. Nah, ini dari lokal server. Nah, alamat penyimpanannya di exam htdoc web service. Nah, saya simpan di sini. Kebetulan ini ada di drive E, exam htdoc web service. Nah, ini. Misalkan kita mau akses situs lain, maka yang tinggal diganti pada bagian ini. Nah, ini kita reload, maka dia akan beralih ke situs ilegal. Posisinya masih di localhost. Nah, bagaimana cara mengetahui respon dan request header? Nah, respon request header dapat kita ketahui kalau melalui pemantuan browser bisa Anda klik More Tool, kemudian Developer Tool. Nah, ini yang dari penjelasan tadi ya, ada respon header. Nanti respon header, ini header deskripsinya, misalkan di sini ada HLP CSV, selesai control, kemudian content encoding, content length, jadi content type. Nah, content type misalkan ini tipenya JSON, nah maka application/JSON, kemudian tanggalnya, expirience-nya, dan lain-lain. Ini ada di pada bagian respon header. Nah, ini kebetulan statusnya adalah oke. Ini kodenya 200. Nah, ini cara request untuk melihat request headernya. Kemudian ini adalah respon headernya, ini alamat pathnya, kemudian set. Kalau di asterisk ini artinya menerima semua tipe format, tidak ada batasannya. Nah, ini contohnya seperti ini. Sekian dan terima kasih.